Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat program sederhana menggunakan Arduino Uno di Walkwi. Jadi ini Walkwi-nya sudah terbuka dan di sini ada 4 opsi ya untuk kita buatkan aplikasinya. Tapi kali ini kita fokus di Arduino Uno. Jadi klik saja ini ya, Arduino. Kemudian kita scroll ke bawah. Terus pilih yang ini ya, paling kiri, Arduino Uno. Start from scratch, kemudian pilih yang ini, yang kiri. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Di sebelah kiri ini ada bagian jendela untuk coding, dan di sebelah kanan itu tampilan Arduino-nya. Nah, mungkin saya jelaskan dari bagian kanan dulu ya. Jadi di bagian kanan ini terdapat Arduino Uno, dan untuk menambahkan komponennya kita bisa menggunakan tombol yang plus ini ya, add new part. Ini kalau diklik akan muncul beberapa opsi komponen. Jadi di sini ada LED, push button, resistor, LCD, dan banyak sekali sensor-sensor lainnya. Ada analog joystick dan seterusnya ya. Di sini ada sensor ultrasonic juga, sensor gas, ini DHT22, sensor temperatur dan sensor suhu, sensor temperatur dan sensor kelembapan ya. Jadi temperatur dan suhu sama saja kan. Oke, di sini ada peer motion sensor untuk sensor gerak, ada NTC ya untuk mendeteksi suhu juga, kemudian ada LDR untuk mendeteksi cahaya. Ya. Karena ini baru pengenalan, jadi kita mulai dari program yang sederhana dulu. Tahapan pertama adalah menyalakan lampu LED gitu ya. Jadi silahkan kita klik ini ya, pilih LED. Nanti LED-nya akan muncul di sini ya, kemana tadi ya? Sebentar. Oh ini, tidak sengaja bergeser ke kiri. Oke, nah, untuk menyalakan LED kita butuh yang namanya resistor. Kenapa perlu resistor? Agar arusnya itu tidak berlebihan sehingga LED-nya tidak rusak. Ini sebentar, ini agak susah digeser-geser ya. Oke, sudah ada. Jadi peralatannya sudah ada LED dan sudah ada resistor. Nah, pertanyaan berikutnya gimana cara menghubungkannya? Jadi kalau kita perhatikan ini, kalau di zoom ya, lampu ini, LED ini ada pinnya itu tidak sama ya. Di sini sebelah kiri itu lurus, sebelah kanan agak bengkok, dan di dalamnya juga kalau dilihat ada perbedaan ya di dalamnya itu, di mana yang sebelah kiri lebih tebal sedangkan yang sebelah kanan lebih tipis ya. Jadi sebelah kiri ini kutub negatif atau katoda, dan sebelah kanan itu kutub positif atau anoda. Jadi karena dia negatif, maka dia harus ditaruh di GND. Jadi GND itu adalah sisi negatif ya dari power supply. Jadi GND ini tinggal diklik saja, kemudian ditaruh di GND. Nah, di Arduino Uno itu sendiri, GND ada beberapa, di atas ada 1 dan di bawah ada 2 ya. Ini ya, di bawah ada 2, di atas ada 1. Jadi kita bisa ambil 3 pin GND. Oke, kemudian ini yang positifnya ya. Nah, positifnya ini dihubungkan ke resistor, dan resistornya ini dihubungkan ke salah satu pin. Terserah di antara pin dari 0 sampai 13 ini bisa dipakai ya. Karena ini adalah pin digital, bisa dipakai untuk menyalakan LED-nya.
Bahkan yang di bawah pun ini ada analog in. Ini sebenarnya bisa dipakai untuk input output digital. Ya, tapi tidak apa-apa, kita pakai yang di atas dulu. Jadi ini dihubungkan dengan pin 0 saja ya. Nah, alatnya sudah terhubung. Langkah berikutnya adalah menulis codingnya. Jadi di sebelah kiri sudah tersedia lokasi untuk menulis coding atau editornya ya. Di sini kalau diperhatikan ada dua bagian yang memang sudah dituliskan sebelumnya, yaitu setup dan loop. Nah, setup itu sendiri, kalau kita lihat di sini, deskripsinya adalah put your setup code here to run once. Artinya dia jalannya sekali saja. Kemudian untuk yang loop, put your main code here to run repeatedly. Artinya codingnya ini akan berjalan berulang-ulang. Dan ini ditulis adalah main code atau kode utama. Jadi yang di atas di setup adalah kode yang dijalankan sekali untuk inisialisasi, dan yang di sini adalah program utamanya kita. Jadi yang mana yang jalan duluan? Tentu saja yang setup. Jadi setup ini akan dijalankan oleh Arduino-nya di awal. Kemudian setelah setup ini selesai dijalankan, hanya sekali saja kan, satu kali saja dijalankan, begitu itu selesai, maka dia akan masuk di loop. Dan di loop ini, disinilah program utamanya kita berjalan dan dia dijalankan berulang-ulang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menyalakan ini gitu kan? Jadi kalau kita baru belajar Arduino, kita bisa memanfaatkan dokumentasi yang ada. Jadi tinggal kita googling saja. Jadi bisa di googling dengan kata kunci Arduino documentation ya. Kemudian cari di sini bagian language reference. Jadi yang ini. Oke, jadi di sini sudah tampil berbagai macam fungsi yang kita bisa pakai untuk menulis program di Arduino. Jadi ada digital I/O, ada fungsi matematika. Di sini ada fungsi-fungsi untuk mengatur bit dan byte dan seterusnya ya. Di sini ada untuk analog input output, trigonometri, dan ini banyak sekali di sini yang lainnya. Untuk pengaturan karakter, fungsi-fungsi terkait karakter, kemudian ada terkait waktu, untuk mengatur untuk mengambil random number ya. Jadi mengambil angka acak. Kemudian di sini ada komunikasi serial, ada SPI, ada untuk mencetak dan seterusnya, ada fungsi terkait WiFi dan USB. Perlu diingat di sini kita tidak bisa pakai WiFi ini karena kita menggunakan Arduino Uno. Oke, jadi kita kembali ke atas. Yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu adalah ini, digital I/O, input output ya. Jadi dari namanya ini bisa ditebak bahwa digital read untuk membaca dan digital write untuk menulis. Dan di sini ada sebuah fungsi namanya pin mode ya. Jadi ternyata di Arduino itu setiap pin ini bisa berfungsi sebagai input atau output. Dan untuk mengatur pin ini fungsinya input atau output, kita menggunakan pin mode ini. Jadi kalau kita klik fungsinya ini, maka deskripsinya seperti ini penggunaannya ya. Jadi pin mode, pinnya apa dan modenya apa. Di mana mode itu bisa berupa input, output, atau input pull up. Input ada dua macam di sini ya. Kalau kita perhatikan ada input dan ada input pull up. Nah, untuk sekarang kita skip dulu yang pull up, nanti saja penjelasannya. Yang kita gunakan sekarang baru input dan output saja. Jadi seperti itu penggunaannya pin mode, pin, dan modenya apa. Oke, kita kembali ke sini. Kita ingin menyalakan lampu ini. Yang perlu dilakukan adalah mengubah pin 0 modenya dari input ke output. Kenapa perlu dirubah? Karena secara default, semua pin Arduino ketika Arduino-nya itu diinisialisasi baru menyala, berada dalam mode input. Tidak ada yang berupa dalam mode output, sehingga harus dirubah secara manual satu persatu mana yang diinginkan untuk dirubah ke dalam mode output.
Jadi codingnya seperti ini, pin mode, kemudian itu 0 ya, pin 0, dan modenya adalah output. Nah, berikutnya adalah kita tinggal menyalakan lampunya. Ini kan sudah berada dalam mode output, berarti tinggal lampunya dinyalakan. Nah, cara menyalakan lampu kita bisa gunakan di sini ya. Kita kembali ke sini, cek fungsinya apa, digital write. Jadi, kalau kita klik ini, kita bisa menulis high atau low kepada pin digital. Dan ketika kita menulis high, maka tegangan yang keluar dari pin tersebut adalah 5 volt atau 3,3 volt. Tergantung ya, kalau Arduino-nya itu berjalan di 3,3, maka outputnya akan 3,3. Tapi kalau Arduino-nya itu berjalan di 5, maka dia outputnya 5 juga. Sedangkan kalau kita set 0, low, ya, maka tegangannya yang keluar adalah 0 volt, sehingga lampunya akan mati. Berarti untuk menyalakan lampu, kita perlu mengatur outputnya menggunakan digital write dan ditulis ke high, agar keluar tegangan 5 volt. Kenapa 5? Karena Arduino yang seperti ini, ya, Arduino Uno itu bekerja di 5 volt. Oke, jadi seperti ini sintaksnya, digital write, pinnya apa, dan value-nya apa. Nah, kita cek di sini ya. Digital write pin 0 dan ini high. Nah, coba dijalankan. Nah, lampunya sekarang menyala. Bagaimana kalau ini saya komen, diberi komentar ya. Kemudian jalankan lagi. Nah, lampunya tidak menyala gitu ya. Karena meskipun ini sudah di-set sebagai output, tapi keadaan default atau standar dari pin itu adalah low atau tidak mengeluarkan tegangan gitu. Jadi defaultnya ada 2 ya. Kalau tidak disetting dia berupa input. Nah, setelah disetting sebagai input, setelah disetting sebagai output, itu pun tegangannya masih tetap 0 atau low. Jadi kalau mau dinyalakan harus disetting sebagai high. Jadi lampunya nyala kalau dia diset high. Nah, kemudian berikutnya ini katanya tadi jalannya sekali ya, setup. Tapi kok kita tulis digital write dan kita set dia sebagai high sehingga lampunya nyala dan lampunya nyala terus, tidak mati. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena perubahan state atau status dari pin itu cukup dilakukan sekali. Jadi kalau sudah kita set sebagai high atau low, maka seterusnya dia akan berada dalam keadaan seperti itu sampai dirubah kembali. Jadi meskipun ini dibuat sekali di sini ya, maka dia akan nyala terus sampai kalau misalnya ada keadaan lain yang menyebabkan dia disetting sebagai low. Jadi seperti itu, dia akan nyala terus. Nah, berikutnya kita coba untuk membuat agar lampunya ini kedap-kedip ya. Caranya bagaimana? Berarti di sini kita nonaktifkan saja ini ya. Codingnya dihapus, dipindahkan di sini ya. Nah, setelah dia menyala, harusnya kalau kedap-kedip itu kan alurnya seperti ini ya. Jadi mungkin lebih jelas kalau digambarkan dalam bentuk diagram sederhana. Agar bisa menyala, yang pertama dilakukan adalah on ya. Setelah on, misalnya kita ingin dia menyala selama berapa? 1 detik ya. Berarti kita harus bikin dia ada delay ya. Delay selama 1 detik gitu ya. Oke. Nah, setelah dia delay 1 detik, kita rubah dia ke dalam status off. Gitu. Setelah itu dikasih delay lagi 1 detik. Nah, ini kan kalau kita taruh dalam looping, harusnya dia akan kembali lagi ke sini, gitu. Maka seperti ini dia akan kedap-kedip
seterusnya itu selamanya sampai Arduino-nya dimatikan. Jadi caranya seperti itu, di on kan, setelah itu kasih delay 1 detik agar dia menyala selama 1 detik, di off kan, kemudian di delay lagi 1 detik. Nah, untuk menaruh delay, kita cek dokumentasi lagi. Di sini kan kalau kita scroll ke bawah ada time ya. Jadi di sini ada delay, dan di delay ini kita bisa memberikan delay dengan spesifikasi berapa milidetik gitu. 1 detik kan 1000 milidetik ya. Dan cara pemanggilannya seperti ini, delay berapa milidetik, berarti ini harusnya nanti delay 1000 ya. Oke, jadi di sini tinggal kita kasih saja delay 1000, kemudian ini kasih komen lah. Nyalakan, kemudian matikan. Digital write, 0, low, dan delaynya 1000 lagi. Ya, kita coba jalankan. Nah, itu ya. Kelihatan bahwa lampunya sekarang bisa kedap-kedip gitu. Setiap 1 detik dia berkedip. Nah, ini kalau mau dibikin agar delay matinya itu lebih singkat ya. Jadi nyalanya tetap 1000, tapi untuk matinya itu 500 saja. Kita coba. Nah, itu ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau diperhatikan ini di RX, di papan Arduino-nya ini, RX-nya, lampu RX ada kedip-kedip gitu ya. Ini karena pin 0 itu fungsinya ganda. Ya, fungsinya ganda. Dia berfungsi sebagai RX juga, pin RX, sedangkan pin 1 berfungsi sebagai pin TX. Di mana RX itu adalah menerima dan TX adalah mengirimkan atau transmit. Ini dipakai untuk koneksi serial, tapi kita kan tidak menggunakan koneksi serial, sehingga pin ini bisa dipakai untuk input-output seperti biasanya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan koneksi serial, maka pin 0 dan 1 itu tidak boleh digunakan. Kita harus pakai pin yang lain. Nah, di sini kalau diperhatikan, pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu berfungsi juga sebagai berfungsi juga sebagai PWM ya, PWM. Apa itu PWM nanti dijelaskan di materi berikutnya. Oke, saya pikir cukup untuk kedap-kedipnya ya. Jadi kita sudah bisa memberikan apa ya, output ya. Output, dan output tadi itu bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Nah, berikutnya adalah kita bisa mencoba untuk mengambil data ya, atau input. Input tadi ini kita gunakan untuk menyalakan lampu ini. Jadi lampunya nanti tidak kedap-kedip. Di stop dulu ya. Ini dihapus saja. Nah, untuk yang berikutnya ini kita akan menggunakan saklar. Jadi tambah di sini ya. Kemudian di sini dikasih push button. Tombolnya besar sekali tapi ya. Mungkin yang kecil saja ini yang diambil. Sebentar, ini dihapus. Ya, ini yang lebih kecil lah. Terlalu besar tadi itu. Oke, jadi push button. Nah, mungkin perlu digambarkan diagramnya sebentar sebelum kita taruh langsung di situ. Jadi seperti ini. Ini kan Arduino-nya ya. Ini salah satu pin, misalnya pin 1 ya, pin 1. Kita akan menggunakan saklar, dan ketika saklarnya ditekan, lampunya akan menyala ya. Kalau saklarnya dilepas, lampunya mati lagi gitu. Nah, pin 1 ini pin yang mana? Ini pin 0 itu ke lampu ya.
Nah, itu. Ini ke lampu. Kemudian pin 1 itu dihubungkan dengan saklar. Simbol saklar itu seperti ini. Ya, seperti ini simbol saklar. Dan apa? Ketika saklarnya itu tidak ditekan, tidak ada aliran listrik antara poin A dan poin B. Itu. Ketika saklarnya ditekan, maka akan tersambung dan ada aliran listrik antara A dan B. Nah, pertanyaannya adalah ini B dihubungkan kemana gitu kan? Jadi opsinya ada dua. Kan status dari sebuah pin itu kalau bukan high adalah low, di mana high itu adalah 5 volt, low adalah 0 volt. Kita inginnya seperti apa? Apakah ketika saklarnya ditekan, pinnya itu berada dalam keadaan high atau keadaan low? Ya, maksudnya gini, poin B dari saklar ini, pin yang kedua dari saklar itu bisa dihubungkan ke GND, ground ya, dihubungkan ke GND. Ketika saklarnya ditekan, maka A akan berubah menjadi 0, kan dihubungkan dengan GND ya, dihubungkan dengan GND sehingga ini menjadi 0. Tegangan di sini adalah 0 volt, maka dia berubah jadi low. Jadi seperti itu. Oke, opsi lain adalah ini dihubungkan ke VCC ya. Jadi istilahnya adalah VCC. VCC itu adalah yang 5 volt ya, tegangan supply-nya. Kalau dihubungkan dengan VCC, poin B, maka ketika saklarnya ini ditekan, input ini akan berubah menjadi plus 5 volt gitu. Dan dia akan terbaca sebagai high. Jadi seperti itu saklarnya. Mau dihubungkan ke VCC atau GND itu terserah. Nanti kita bisa atur logikanya di dalam program. Oke, untuk lebih mudah ya, mungkin saklar itu ketika ditekan, dia akan posisinya low. Jadi harusnya poin B dari saklar itu dihubungkan ke GND ya. Jadi kita hubungkan dia ke GND. Jadi dihubungkan ke GND. Jadi seperti itu. Sehingga pin 1 kalau tidak ditekan nilainya adalah high dan kalau ditekan nilainya low. Jadi seperti itu. Oke, kita coba dulu. Jadi dihubungkan saja ini. GND mana itu ya, di situ. Atau biar tidak ribet bisa juga dicoba dihubungkan di GND yang berada di bawah sini. Terserah. Nah, itu bisa ya. Supaya tidak terlalu itu rame. Nah, kemudian ini dihubungkan ke pin yang 1. Nah, ini biar tidak kacau, warnanya mungkin bisa dirubah ini ya. Geser ke sini lah ya. Warna putih lah ini ya, oke. Atau kuning ya. Ini kuning juga. Wah, terlalu mencolok. Biru lah. Oke, biru saja. Koneksinya sudah. Ini kalau coba dijalankan bagaimana? Ya tidak terjadi apa-apa. Karena apa ya? Belum diprogram. Cuman di sini ada beberapa karakter yang muncul. Kenapa bisa muncul? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita menghubungkan beberapa alat ke pin RX dan TX. Dan pin RX dan TX itu adalah komunikasi serial. Sehingga di sini terdeteksi seolah-olah ada pengiriman data gitu. Padahal sebenarnya tidak. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi pin 0 adalah LED. Nah, supaya tidak ribet, tidak bingung, kita bisa menggunakan yang namanya define. Define LED ya 0. Jadi setiap ada kata LED itu artinya 0. Yaitu. Jadi ini bisa kita bikin seperti ini sehingga programnya lebih enak dibaca. Jadi kita kan tidak apa ya, kita bisa melihat oh ini yang dirubah modenya adalah LED, bukan apa ya, bukan pin lain gitu. Jadi seperti itu lebih enak dibaca. Kemudian ini define
saklar gitu ya. Saklar itu 1. Nah, saklar apakah perlu dibikinkan pin mode? Tidak perlu saklar, karena saklar ini, pin saklar, pin 1 itu sudah otomatis berada dalam mode input. Tidak perlu lagi dibikinkan ininya ya, tidak perlu dibikinkan pin modenya, sudah otomatis. Nah, tinggal kita buatkan codingnya di loop saja, karena kan kita harus mengecek dalam setiap saat gitu, dicek apakah saklarnya ditekan tidak. Ditekan tidak. Kalau ditekan, nyalakan lampu, kalau tidak ya matikan lampunya. Oke, jadi ini pakai fungsi if sederhana. If digital read saklar ya sama dengan high atau low. Jadi ketika dia ditekan, ini kan dihubungkan ke GND. Harusnya ketika ditekan dia berada dalam posisi low. Oke, bukan high ya, tapi low. If digital read saklar sama dengan low, artinya saklarnya ditekan, maka lampunya dinyalakan. Digital write LED high gitu. Else digital write LED low. Oke, dicoba dijalankan. Coba ditekan saklarnya. Ya, berfungsi ya. Ah, tapi di sini ada anomali. Kalau diperhatikan dengan benar, sekarang tombolnya sudah saya tidak tekan. Lampunya masih menyala. Apakah ada yang salah? Ya. Coba kita cek lagi ya. Ini. Oke. Tekan, lepas. Normal ya. Nah, itu. Jadi dalam keadaan tertentu, tiba-tiba dia meskipun sudah dilepas, tetap saja menyala. Jadi ada yang aneh di sini. Kalau kita cek logika programnya, di if ini, kalau digital read, saklarnya low, kalau dibaca saklarnya posisinya low, dia akan menyalakan lampunya. Ya kan? Berarti saat ini, posisi dari saklar itu terbaca sebagai low, meskipun tidak ditekan. Gitu. Jadi ada yang aneh ya. Kadang-kadang dia tidak sesuai. Ini karena apa? Karena kita lupa menambahkan sesuatu gitu. Jadi secara logika kan seperti ini ya. Kita kembali ke diagramnya. Pin A ini, pin 1 ya, atau poin A ini, pin 1 ini kan terhubung dengan poin A dari saklar ya. Jadi pin 1, saat tidak terhubung seperti ini, maka dia sebenarnya ngambang. Iya kan? Dia ngambang, tidak terhubung dengan apapun. Sehingga dia menjadi terombang-ambing lah istilahnya. Jadi sangat sensitif terhadap radiasi elektromagnet yang lain yang bisa jadi menginterferensi pembacaan data di sini. Gitu. Karena tidak ada arahnya kemana itu tidak ada. Kalau dihubungkan dengan B, ya, poin A dihubungkan dengan B, maka dia pasti akan berubah menjadi 0, ground. Kenapa? Karena dia terhubung dengan titik ground. Atau kalau misalnya dihubungkan dengan VCC, ya di sini dihubungkan dengan VCC yang 5 volt, maka dia pasti nilainya high atau 5 volt. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini, mengambang, maka nilainya itu bisa jadi random. Nah, itulah yang menyebabkan dia tadi terbaca seperti itu. Meskipun sudah dilepas dari koneksinya dengan B, dia kan sempat terhubung dengan B, sehingga terbaca low, yang menyebabkan lampunya menyala ini kan. Tapi begitu dia sudah dilepas dari koneksinya, saklarnya tidak ditekan lagi, ini tetap saja masih menyala, karena mungkin masih ada tersisa tegangannya atau gimana, sehingga dia tetap berada dalam kondisi seperti itu. Stay di posisi GND.
Tegangannya tetap terbaca 0. Dia tidak ada yang menarik dia ke arah 5 volt. Padahal harusnya ada yang menarik dia ke arah 5 volt. Jadi seperti itu ya, ke arah high. Dia stay di low, padahal seharusnya ada yang menarik dia ke arah high. Nah, oleh sebab itu ada yang namanya, harusnya kita itu menggunakan yang namanya pull up resistor. Di sini ditambahkan sebuah resistor, dan resistor itu dihubungkan dengan plus 5 volt gitu ya, atau VCC. Kalau sudah seperti ini, ketika saklarnya tidak terhubung, maka secara otomatis resistor ini akan memberikan tegangan positif, meskipun arusnya kecil ya, tapi tetap saja ada tegangan ke pin ini, sehingga dia otomatis akan berubah menjadi high atau 5 volt. Nah, ketika dia dihubungkan dengan saklarnya ditekan ya, sehingga poin A dan B itu terhubung dan dia sekarang GND, ini akan berubah menjadi 0. Kenapa? Karena ke arah 5 volt itu ada resistor, ada hambatan. Dan ini tidak ada hambatan ke ground ya. Ke ground itu tidak ada tahanan atau hambatan. Jadi dia langsung saja. Nah, maka otomatis yang tidak ada hambatan itu yang menang. Sehingga ini akan menjadi 0 volt ya. 0 volt. Tapi ketika ini diputus lagi saklarnya. Nah sekarang kan tidak ada ground di sini yang menang, yang lebih kuat ya. Karena sudah terputus, maka ini akan balik lagi ke 5 volt gitu. Itu permasalahannya seperti itu. Jadi karena kita tidak menggunakan pull up resistor. Jadi di sini perlu ditambahkan yang namanya pull up resistor. Tinggal tambahkan saja resistor. Nah, ini agak susah ini sebentar. Digeser. Pull up resistornya ditaruh di sini. Ya. Kemudian dihubungkan ke VCC. VCC itu di bawah ada kayaknya. Ya, yang ini ya, 5 volt. Ini jadi seperti ini. Nah, sekarang oke. Geser dikit lah. Ini kasih merah biar kelihatan bahwa itu VCC. Jadi di elektronika biasanya tegangan 5 volt positif ya. Tegangan positif itu ditandai dengan warna merah. Kemudian negatif itu bisa hitam, bisa biru. Oke, ini kita coba jalankan. Ditekan. Abaikan saja ini ya. Komunikasi serialnya. Karena kita menggunakan pin RX dan TX. Nah, ini sudah tidak ada masalah lagi. Jadi begitu dilepas, tidak ada lagi kejadian seperti tadi di mana lampunya itu stuck di menyala. Karena sudah ada pull up resistor. Nah, saking seringnya hal seperti ini terjadi, kita membutuhkan pull up resistor, Arduino itu menyediakan pull up resistor secara di sistemnya, di chipnya itu sudah tersedia pull up resistor. Jadi ini ya, ada input pull up. Jadi kalau kita menggunakan mode input pull up, kita tidak perlu lagi menggunakan pull up resistor. Jadi resistornya ini bisa jadi kita hapus saja resistornya, dan ini kita ganti. Harus pin mode tapi ya, karena defaultnya itu adalah input, tapi bukan input pull up. Sehingga kita perlu menggunakan pin mode. Saklar itu harus menggunakan input pull up. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya fungsinya sama saja dengan yang tadi. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, sudah berfungsi dengan baik ya. Oke, berikutnya bagaimana caranya agar lampu ini
bisa menyala tapi saklarnya cukup ditekan sekali ya. Maksudnya saat ini kan lampunya hanya akan menyala kalau saklarnya ditekan dan ketika dilepas dia akan mati. Jadi ini mau dirubah seperti saklar yang ada di rumah gitu ya, saklar lampu yang ada di rumah. Jadi ketika dia ditekan saklarnya dia akan lampunya akan nyala dan ketika ditekan lagi baru mati ya. Nah, kita punya dua opsi. Pertama kita ganti ini kan namanya push button ya. Push buttonnya kita ganti dengan switch. Di sini ada, kalau kita tambah komponen baru, harusnya ada switch ini ya, slide switch. Jadi saklar ini adalah saklar seperti yang ada di dinding rumah untuk menyalakan lampu itu ya. Dia bukan push button tapi switch. Jadi pinnya dihubungkan ke satu dan warnanya dirubah lah biar kelihatan beda, biru tadi ya. Nah, kemudian yang ini, yang tengahnya itu dihubungkan ke GND. Ya. Oke, biru lagi. Nah, sudah seperti ini, coba dijalankan. Jadi lampunya nyala karena saat ini posisinya switch berada dalam posisi on ini. Ini kalau diklik, nah itu baru mati ya. Nyalakan, dimatikan. Jadi kita bisa ganti secara hardware menggunakan switch atau kita bisa pakai push button tadi, cuman codingnya yang kita rubah. Ini kita stop, saya ganti dulu switchnya, kembalikan jadi push button tadi ya. Wah, ini mengganggu pop-up-nya ini. Ini ditaruh di sini, warnanya biru. GND. Oke. Kalau dijalankan ini sama dengan yang tadi ya. Nah, caranya gimana? Kita butuh sebuah variabel. Ya. Deklarasi variabel itu seperti apa sih di Arduino? Kita cek dokumentasinya. Cari di sini. Oh, bukan di sini ya. Sebentar, ini back dulu. Ini. Di sini ada variabel ya. Jadi di Arduino ada beberapa tipe data. Ada array, ada boolean, kemudian byte, char, double, dan seterusnya. Ini ada bool dan ada boolean. Bedanya apa? Kalau kita cek bool, true dan false. Kemudian deklarasinya adalah bool, variabel ini nilainya apa? Antara true atau false. Terus bedanya dengan boolean apa? Kita cek boolean. Ternyata boolean itu adalah non-standard type. Jadi dia sebenarnya alias saja. Jadi disarankan untuk menggunakan bool saja. Jadi sebenarnya sama saja dengan boolean ini ya. Oke, kita gunakan boolean. Kenapa kita gunakan boolean? Karena kita kan hanya perlu menyimpan keadaan true false ya. Nyala atau mati gitu. Di sini ada banyak tipe data yang lain. Saya pikir kalian sudah paham lah tipe datanya karena sudah pernah kuliah bahasa pemrograman gitu ya. Entah itu C++ atau yang lainnya. Ini char untuk karakter, integer untuk angka, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi deklarasikan variabel di sini bool, kemudian apa? Status ya. Atau ya status saja ya. Oke, bool status. Kemudian di sini, jadi logikanya jadi seperti apa ini ya? Status ini akan kita toggle atau kita apa ya? Balik dari true ke false. Atau ini kayaknya variabelnya tidak bagus.
status, mending menyala saja ya. Nyala. Ya, seperti itu. Nyala sama dengan false ya. Jadi di kondisi awal dia mati. Oke. Kemudian yang merubah status itu adalah saklar yang ditekan ini gitu. Jadi di sini kita tidak menyalakan lampunya ya. Ini tapi di sini kita membaca saklarnya apakah ditekan atau tidak, dan jika saklarnya ditekan, maka status nyala ini kita rubah gitu. Nyala sama dengan, jika saklarnya ditekan, nyala sama dengan true. Jika tidak, nyala sama dengan false. Kemudian di sini baru kita apa ya? Cek jika nyala atau langsung saja kayaknya ya. Sebenarnya bisa seperti ini yang simple dulu lah. Jika nyala sama dengan true, maka nyalakan lampu gitu ya. Digital right LED high. Else digital right LED low. Gitu. Oke, kita coba. Oh, masih sama ini ya. Jadi apa yang salah ini? Logikanya salah di mana ini? Stop dulu simulasinya. Jadi permasalahannya adalah apa ya? Ketika ini di statusnya saklar itu berada low, maka dia statusnya nyala. Variabel nyala ini akan diset menjadi true. Dan di bawah sini ketika dia nyala itu true, dia akan menyalakan lampu. Nah, ketika saklarnya pada pengulangan berikutnya, ini kan looping ya. Jadi setelah itu dia balik lagi ke sini dan dia membaca saklar. Oh, saklarnya sekarang tidak ditekan lagi. Sehingga nyala akan diset menjadi false. Dan di bawah berikutnya, nyala itu dibaca, oh ternyata nyala itu false sehingga lampunya dimatikan. Nah, itu yang menyebabkan jadi fungsinya sama saja dengan sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Nah, jadi dia berfungsi sama persis dengan coding yang sebelumnya. Nah, kesalahannya adalah apa ya? Karena kita mendeteksi statusnya ditekan ini. Harusnya adalah yang dideteksi ketika dia berubah dari posisi saklarnya ya, tidak ditekan menjadi ditekan gitu. Sehingga kita butuh satu variabel lagi. Mungkin nanti akan lebih jelas maksud saya. Jadi kita butuh sebuah status saklar sebenarnya ya. Bol status saklar sama dengan false ya. Status saklar itu harusnya low bukan ini ya. Sebentar, high ya. Defaultnya kan high, harusnya dia high. Kenapa? Karena high itu kan kalau tidak ditekan. Ketika programnya baru nyala, harusnya saklarnya tidak ditekan gitu. Oke. Jadi logikanya jadi seperti apa ini? Kita harus mendeteksi keadaan saklarnya di mana dia high dan berubah menjadi low. Ya, jadi seperti ini. Status saklar sebelumnya. Status saklar sebelumnya sama dengan high dan pembacaan yang sekarang. Jadi ini digital read yang ini itu kan pembacaan sekarang, sedangkan ini adalah pembacaan yang sebelumnya gitu. Jika sebelumnya dia high dan sekarang dia low, maka kita nyalakan lampunya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kita perlu set status saklar sebelumnya sama dengan digital read. Oh sebentar, ini kayaknya bikin variabel saja ini ya. Status bol sekarang gitu ya.
digital read. Nah, oke. Nah, seperti ini. Sebelumnya high dan sekarang low. Kemudian di sini status saklar sekarang sebelumnya. Yang sebelumnya itu adalah yang sekarang. Kenapa seperti itu? Karena untuk pengulangan berikutnya kan yang berikutnya itu di masa depan ya. Sehingga dari sudut pandang pengulangan yang ada di masa depan, yang sekarang itu adalah yang sebelumnya. Jadi itu maksud dari coding ini ya. Semoga tidak bingung. Ya kita coba dulu, kalaupun tidak bisa ya kita coba perbaiki lagi. Oh, error ini apa ini? Oh, iya ini saya lupa. Disingkat ini. Bukan panjang seperti ini. Oke, coba lagi. Oh, sama. Ini malah kedip-kedipnya seperti itu ya. Sangat singkat dia kedip, setelah itu dia mati lagi. Coba dipikirkan ini kenapa. Iya, jangan sampai harusnya di sini kita toggle dia ya. Kita switch, kita balik gitu. Jadi di sini harusnya adalah if nyala sama dengan true, maka nyala sama dengan false. Dan sebaliknya gitu. Ya kan, jadi dibalik. Dan ini tidak diperlukan lagi. Else. Else-nya tidak diperlukan lagi. Coba lagi. Oh, malah tidak mau nyala ini. Oke, coba dimatikan kendalanya. Atau kita coba ini tidak usah digunakan, kita langsung gunakan saja lampunya di sini. Digital write-nya di sini. Oke, digital write LED high. Seperti ini dulu ya. Atau seperti ini ya, gimana ya? Sebentar, ini tetap saja pakai nyala sama dengan ya, jadi seperti itu. Ini maksudnya apa ya? Kita akan melakukan toggling ya, atau di toggle. Jika nyala itu misalnya nilainya true, maka dia akan berubah menjadi false. Atau sebaliknya, jika dia sedang dalam keadaan false, maka dia akan menjadi true. Karena ini adalah operator not ya. Jadi sebaliknya. Oke, jadi ya seperti itu harusnya sih ya. Coba kita coba digital write LED dan statusnya nyala. Coba jalankan. Nah ini ya, sudah sesuai gitu. Ups. Jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak bisa. Oh, mungkin perlu ini ya, apa ya? Semacam delay, karena di peralatan elektronika yang sebenarnya, dan mungkin di Walkwi juga dilakukan itu ya, dilakukan simulasi yang sebenarnya, ada yang namanya bouncing. Bouncing itu seperti ini. Jadi ketika sebuah saklar
Saklar itu kan sebenarnya seperti ini ya, jadi menghubungkan antara poin A dengan B, dan ketika dia connect dari A ke B dihubungkan, sesaat terjadi fluktuasi, ya. Jadi sekilas itu terjadi semacam fluktuasi. Jadi dia statusnya dari nol ke high, low, ya. Dari low ke high, kemudian tiba-tiba low lagi, high lagi gitu ya, selama berapa kali gitu. Jadi terjadi perubahan status dan dia akan apa ya? Berubah, akhirnya akan stabil gitu. Itu terjadi karena ya memang seperti itu, yang namanya saklar kan alat mekanik ya, bisa jadi ada sedikit kotoran atau apapun itu yang menyebabkan dia kontaknya tidak sempurna 100% di sepersekian detik itu terjadi ketidaksempurnaan kontak sehingga dia bolak-balik statusnya seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Mungkin kita bisa kasih delay saja di sini ya. Delay misalnya berapa? 50 coba dulu ya. Waduh, masih macet-macet malah. 50 malah tidak ini ya. Oke, coba 100 mungkin. Nah, 100 kayaknya. Waduh, 100 juga sering. Malah jadi kacau sekarang. Ada kemungkinan karena masalah bouncing. Mungkin delaynya dibikin 10, coba sekali lagi. Ini malah tidak bisa sama sekali nih. Kalau 25. Oh, 250 coba ya. Dibikin agak panjang ya. Oh, itu ternyata delaynya harus dibikin panjang. 250. Nah, sudah bisa ya. Jadi karena masalah bouncing. Oke, mungkin apa ya, bisa dijelaskan sekilas ini algoritmanya, semoga kalian tidak bingung. Jadi di sini ada dua buah variabel. Variabel pertama itu untuk apa ini? Variabel pertama itu untuk status lampunya apakah nyala atau tidak, karena kan kita butuh untuk menyimpan statusnya, karena sekarang kita pakai push button bukan switch, sehingga butuh sebuah variabel untuk menyimpan statusnya apakah lampunya nyala atau tidak. Kemudian status saklar sebelumnya ini digunakan untuk mendeteksi posisi saklar. Jadi harusnya kan seperti ini ya, saklar itu keadaannya kalau bukan high atau low. Nah, kita itu ingin mendeteksi, jadi kan saklar itu high atau low, keadaannya cuma dua. Ketika saklar ditekan, apa yang terjadi? Maka posisi awalnya adalah high, ya. Kemudian tiba-tiba low, gitu. Setelah itu, selama ditekan dia akan low terus, dan begitu dilepas dia akan high lagi, gitu. Nah, yang kita deteksi adalah posisi ini, penekanan dari high ke low ini. Sehingga kita butuh sebuah variabel yang mendeteksi status saklar sebelumnya itu apa. Nah, inilah fungsi dari variabel yang ini. Untuk mendeteksi statusnya apa. Gitu. Ini kan kalau yang status sekarang itu bisa dibaca secara langsung kan. Menggunakan ini ya, digital read ini. Jadi kita bandingkan kalau sebelumnya itu dia high dan sekarang berada di posisi low, ya ini logikanya, maka berarti saklarnya sudah ditekan dan sementara ditekan gitu. Ya kan? Sementara ditekan. Ketika saklarnya ditekan, langsung saja lampunya
rubah statusnya, dibalik. Kalau misalnya dia dalam posisi nyala, maka dimatikan. Kalau dia sudah mati, maka dinyalakan kembali dan lampunya langsung ini baru statusnya, tetapi di sini LED-nya itu dinyalakan di sini ya, LED-nya dinyalakan di sini. Kemudian kita perlu melakukan delay karena seperti yang saya sampaikan bisa jadi terjadi bouncing. Bouncing itu idealnya grafiknya seperti ini ya, seperti yang di sini. Tapi pada kenyataannya karena kontak saklar itu bisa jadi tidak sempurna, mungkin ada kotoran atau apapun itu ya, terjadi oksidasi atau alasan apalah. Jadi di sini bisa jadi seperti ini statusnya. Nah, baru dia stabil, habis itu dia ketika dilepas pun seperti itu. Biasanya terjadi debouncing beberapa kali bolak-balik di keadaan antara high dan low. Nah, ini yang kita hindari sehingga perlu adanya delay. Delay itu untuk menghindari bouncing ini. Tulisannya begini, bouncing. Mantul, kalau orang Indonesia bilang bouncing itu artinya mantul. Jadi saklarnya itu mantul. Statusnya itu mantul. Saklarnya sih tidak mantul, tapi secara koneksi saklarnya itu terjadi pantulan seperti itu sehingga dia bolak-balik high glow selama berapa kali gitu ya. Tidak ada yang tahu berapa kali, tergantung saklarnya seperti apa, cuman kalau di simulator ini rupanya seperti itu, kita butuh delay 250 untuk menstabilkan bouncingnya. Oke, terakhir di sini kita rubah status saklar itu ya, yang sebelumnya adalah yang sekarang, karena ini sebenarnya untuk pengulangan ke depan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, di masa depan, yang sekarang itu adalah masa lalu bagi yang di depan gitu, pengulangan di depan. Sehingga muncullah yang seperti ini. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini ya. Jadi lumayan panjang, tapi ada beberapa hal yang sudah kita pelajari. Kalau dirangkum, kita sudah bisa baca. Yang pertama itu tadi kita output ya. Kita memberikan output kepada LED sehingga lampunya bisa nyala. Nah, kemudian kita sudah belajar input atau membaca data dari saklar. Yang ternyata saklar ini kita harus baca dengan menggunakan resistor pull up. Kenapa? Karena kalau tidak dia akan ngambang, pin input itu akan ngambang dan random dia bisa jadi low, high kalau dia ngambang. Saat saklarnya ditekan sih tidak masalah karena dia pasti berada dalam posisi low. Tapi begitu saklarnya dilepas, sebenarnya bukan saklar sih, push button. Saklar itu beda dengan push button. Begitu push buttonnya itu dilepas, maka dia berada akan berada di status itu tadi yang tidak jelas itu, high glow sehingga kita butuh yang namanya pull up resistor. Dan untuk itu kita menggunakan mode input khusus yang disebut dengan input pull up ya. Itu mode khusus. Kemudian kita juga bisa selain menggunakan push button, kita juga tadi sebenarnya sudah pakai saklar ya. Bedanya push button dengan saklar, kalau push button ketika ditekan terjadi perubahan status dan begitu dilepas dia berubah lagi. Jadi intinya harus ditekan terus. Contoh push button itu seperti kalau yang kita sehari-hari sih klakson itu kan push button. Kemudian di sepeda motor itu ada tombol starter motor, itu push button juga. Gitu. Kalau saklar di sepeda motor itu seperti kalian untuk belok kiri, belok kanan lampu sein itu saklar. Gitu. Oke. Dan tadi kita sudah belajar menggunakan variabel ya. Variabel. Meskipun baru boolean tadi ya. Variabel bool. Dan tadi kita sudah mensimulasikan menggunakan push button, menggunakan variabel, dua buah variabel untuk mensimulasikan saklar.
Jadi sebenarnya push button tapi dibikin seolah-olah jadi sebuah saklar dengan menggunakan, trik di dalam coding-nya itu sendiri. Oke, saya pikir cukup ya untuk video kali ini.